Menurut riwayat sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tarikh terpercaya, boikot yang dialami oleh kaum muslimin, Bani Hashim dan Bani Muthalib berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Selama itu, Nabi dan keluarganya serta kaum muslimin yang tidak hijrah ke negeri Habasyah serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami berbagai kesulitan dan kesengsaraan dalam hidup mereka. Saat itu, mereka terputus hubungan dengan semua kabilah Arab pada umumnya dan dengan suku Quraisy Mekah pada khususnya. Mereka tidak bisa lagi bertemu dan berkomunikasi dengan siapapun, kecuali di bulan haram, bulan yang dihormati, dimuliakan, dan disucikan oleh semua bangsa Arab. Karena di bulan itu semua permusuhan dan kebencian, perang dan balas dendam harus dilupakan dan dihentikan. Selama boikot, semua orang yang tinggal di Si'ib yang terletak di lereng bukit di luar Mekah bahkan memakan daun dan kulit pohon yang tipis karena tidak mendapat makanan dari luar. Saat itu, dapat dikatakan bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin serta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib makan apa saja yang mereka dapatkan dan berpakaian apa saja yang bisa mereka kenakan. Inilah kesengsaraan dan kemiskinan yang dialami oleh Nabi SAW dan kaum muslimin saat itu. Meski begitu, Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin tetap tenang dan tabah menjalankan perintah Allah. Adapun orang-orang yang menganiaya dan melakukan fitnah yang keji diserahkan kepada Allah semata. Selama pemboikotan, Nabi SAW menyiarkan Islam hanya di Si'ib dan juga ditujukan kepada orang-orang yang datang pada musim haji, bulan haram, waktu ketika orang-orang melakukan haji, termasuk orang dari luar negeri. Nabi SAW dapat menyiarkan atau berdakwah di luar Si'ib kepada banyak orang, baik penduduk Mekah maupun kepada orang-orang yang datang dari luar kota, karena telah diatur oleh hukum kaum Quraisy sendiri bahwa pada setiap musim haji, bulan haram, tidak boleh ada orang yang melakukan tindakan penganiayaan. Karena itu, selama kurang lebih 3 tahun di setiap musim haji, Nabi SAW dan para pengikutnya bebas dari bencana penganiayaan dan kekejaman kaum musyrikin Quraisy, sehingga Nabi SAW dapat menyiarkan dakwahnya secara leluasa kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, baik kepada kaum Quraisy serta bangsa Arab lainnya. Namun, Abu Lahab dan para teman-temannya tidak senang melihat Nabi SAW bisa berdakwah dengan bebas di setiap musim haji. Oleh karena itu, ketika Nabi menyeru kepada orang banyak tentang agama yang dibawa beliau, Abu Lahab selalu mengikutinya sambil memfitnahnya dengan cara yang sangat keji dan kejam. Sebagian kecil kaum Quraisy yang masih dekat kekerabatannya dengan Nabi SAW, kaum muslimin yang diboikot, dan mereka yang masih memiliki rasa kemanusiaan, tidak tega melihat penderitaan, kesengsaraan, dan kelaparan yang menimpa mereka. Merekalah yang terkadang mengirimkan makanan kepada kaum muslimin di Si'ib secara sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan ini karena mereka takut diketahui penguasa Quraisy. Begitulah riwayat kondisi Nabi SAW dan kaum muslimin selama diboikot kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Rusaknya naskah undang-undang pemboikotan. Kembali ke naskah undang-undang pemboikotan. Suatu waktu, ketika Nabi sedang tidur, beliau bermimpi mendapat wahyu dari Allah bahwa naskah undang-undang pemboikotan yang digantung di dalam Ka'bah telah rusak dan hancur karena dimakan rayap, kecuali yang berbunyi Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Oleh karena itu, Nabi menceritakan hal ini kepada paman tercintanya Abu Thalib. Abu Thalib sangat terkejut mendengar apa yang beliau katakan. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Apakah Tuhanmu memberitahumu hal seperti itu?" Nabi menjawab, "Ya." Abu Thalib bertanya lagi, "Apakah kata-katamu benar? Apakah engkau tidak berbohong padaku?" Nabi menjawab, "Ya, demi Allah, ini benar-benar bisa dibuktikan."
Suatu hari, Abu Thalib mengajak beberapa keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang pemberani untuk mendatangi para pimpinan dan pembesar Quraisy di masjid. Mereka mengira kedatangan Abu Thalib akan menyerahkan Muhammad untuk dibunuh, karena mereka tahu bahwa Abu Thalib dan orang-orang yang diboikot sedang menderita kelaparan dan penderitaan dalam hidup mereka. Ternyata mereka salah. Setelah Abu Thalib dan orang-orang yang menemaninya datang menemui mereka, Abu Thalib menyatakan tujuan kedatangannya dan berkata, "Demi Allah, kami telah keluar dari Si'im dan kami tidak datang ke sini untuk menyerahkan putra saudaraku Muhammad dan bukan untuk meminta maaf kepada kalian semua, tetapi kami ingin memberitahu kalian tentang sesuatu yang sangat penting yang dapat membawa perdamaian antara kami dan kalian semua. Yaitu Muhammad telah menyampaikan pesan kepada saya dan kata-katanya disertai dengan sumpah di depan saya, dan saya percaya bahwa dia tidak akan berbohong kepada saya. Memang sejak kecil dia adalah orang yang tidak pernah berbohong, seperti yang kalian semua tahu. Adapun perkataannya, Allah telah mengirim rayap ke Ka'bah untuk memakan kertas yang berisi undang-undang pemboikotan kalian terhadap kami. Oleh karena itu, naskah undang-undang pemboikotan tersebut kini telah rusak dan hancur karena dimakan rayap, kecuali yang bertuliskan Bismika Allahumma. Itulah yang dikatakan Muhammad. Oleh karena itu, mari kita lihat naskah undang-undang itu untuk membuktikan kata-kata Muhammad. Jika kata-kata Muhammad tidak benar, kami bersedia menyerahkan Muhammad kepada kalian semua, dan kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau padanya. Namun jika perkataan Muhammad itu benar, itu benar-benar menunjukkan bahwa undang-undang pemboikotan itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang membuatnya dikutuk dan dimurkainya." Setelah para pembesar dan pimpinan Quraisy mendengar perkataan Abu Thalib, mereka bersedia membuktikan kebenarannya. Mereka lalu masuk ke Ka'bah untuk melihat keadaan teks undang-undang pemboikotan yang digantung di dalamnya. Akhirnya mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teks undang-undang pemboikotan itu benar-benar rusak, kecuali yang bertuliskan Bismika Allahumma yang tidak dimakan rayap. Jadi memang benar apa yang dikatakan Abu Thalib tadi. Oleh karena itu, Abu Thalib berkata kepada mereka, "Mengapa kalian semua suka mengepung dan memboikot dan memenjarakan kami, sedangkan tindakan kalian seperti ini justru menganiaya dan menyiksa kami, yang pada akhirnya dapat merusak persaudaraan antara kami dan kalian semua?" Salah satu dari mereka menjawab, "Wahai Abu Thalib, ini terjadi karena sihir keponakanmu, bukan? Ini tidak mungkin terjadi jika bukan karena sihir." Mendengar jawaban itu, Abu Thalib terdiam sambil tersenyum. Kemudian dia bersama orang-orang yang menemaninya memasuki Ka'bah. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantu kami mengalahkan orang-orang yang menganiaya kami dan memutuskan kasih sayang kami, dan yang menghalalkan barang yang mereka haramkan dari kami."